Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis episode ke-14 season kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai saham-saham yang bisa naik ratusan persen setelah krisis ini selesai. Sahamnya apa aja? Pertama, sebelum kita mulai, pertama gue akan memperkenalkan dulu biasanya. Ada Julio, Sigma, dan Dia masih komplit hari ini. Nggak ada yang berhalangan hadir. Wih, udah gampang Halo. Pak, sekarang nggak usah pakai ketemu-ketemu. Oh ya gitu ya. Iya, lebih jernih suaranya juga. Iya. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari saham yang pertama, yakni Bank Sentral Asia. Kalau kita lihat sebenarnya si BCA ini pas di tahun 2008, dia cuma turun selama 1 tahun ya, turunnya cuma 12,3% di 2008. Tapi di 2008 itu dia sempat turun sampai 44,9% di 2008. Jadi titik terendahnya ini nih, dari awal tahun. Itu dia sempat 44,9% turunnya. Dan bagaimana kinerjanya setelah tahun 2008? 2008 udah kayak nggak ada artinya lagi. Terus melesat. Gila ya. Gila sih. Terus melesat sampai naik di pertanggal 14 April kemarin tuh udah terus naik sehingga 655%. Itu nggak ada reverse stock sama sekali ya? Seingat gue sih nggak ada. Ada nggak sih? Nggak ada. BCA? Nggak ada reverse stock ya? Iya, dia doang yang enggak sih kayaknya. Kan jadi emang biasanya ngegasnya benar-benar super ngegas sih, nggak tanggung. Dari itu berapa sih gocengan ya? 4.000-an? Dari 2.000-an? 2000. Dari 2000 3000-an lah sampai ke 35.000, 10 kali lipat. 10 kali lipat. Selanjutnya kita kali ini nggak bahas kinerja ya, cuma bahas pergerakan sahamnya aja. Selanjutnya kita bahas BRI. Nah, BRI ini saham yang cukup turunnya kalau ada misalnya ada kejadian-kejadian kayak gini, turunnya cukup lumayan. BRI itu turunnya di 2008, iya 40% turunnya. Cuman kalau sampai titik terendahnya dari awal tahun itu sempat turun sampai 68,6%. 68% loh, hampir 69%. Jadi dari awal tahun sampai titik terendahnya. Jadi ya sebenarnya sih sekarang kan si BRI itu kalau nggak salah udah turun sekitar hampir 40%-an. Jadi ya gue nggak tahu ya kalau nyampe ke 68% lagi atau enggak. Jadi ya harap ditungguin aja sih. Mungkin bisa ke 50% doang sih turunnya. Mungkin ya perkiraan pribadi kalau BRI. Kalau 50% itu kira-kira di 2140 kalau BRI. Dari yang harga baru kemarin ini kan ya? Iya, dari harga baru kemarin ini. Di harga year to date lah ya berarti ya. Iya, year to date. Nah, bagaimana setelah 2008? BRI di 2008. Dan terus naik ke sampai 292% sejak 2008. Jadi ya benar-benar 10 kali lipat juga. Iya, benar-benar unbelievable banget saham BRI ini. Jadi dari yang kisaran ini udah stock split ya, pengumuman aja BRI ini udah stock split. Di tahun 2017 seingat gue. Apa 2018 tuh gue agak lupa. Jadi dari harga kisaran 800-an sampai ke 4.500-an. Waktu itu splitnya 1:5. 1:5. 1:5, ingat gue. Jadi 4.500 tuh kalau 5 kalinya tuh sekitar berapa ya? 20 ribuan ya? 20 ribu dia. Iya. 20 ribu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai Astra International. Nah, berbeda dengan dua saham yang pertama, kalau Astra sendiri ini sebenarnya udah agak nggak bagus sejak beberapa tahun terakhir ya. Ini di 2008 dia turun sampai 60%. Titik terendahnya itu dari awal tahun sampai minus 76% di 2008. Jadi kalau lo perhatiin ya bisa juga ngulangi di kejadian 2008 Astra bisa sampai 76%. Bisa juga. Nggak ada yang nggak mungkin. Iya nggak, Mak? Iya. Ini dia. Nggak ada yang nggak mungkin.
Dia tuh udah turun berapa sih year to date ini? Si Astra. Astra itu 40-an seingat gue. Udah 40. Hmm. Udah 40 seingat gue ya. Mhm. Kemudian ini Astra di 2008. Kemudian dia dari sekitaran 3 ribuan ke 8 ribuan. Tapi ada tapinya, dia cuma naik sampai 9 ribu. Kemudian nggak naik dan turun lagi. Sekarang di kisaran harga segini. Jadi dia sebenarnya karena di 2020 turunnya cukup tajam, jadi sejak 2008 tuh plusnya cuma 45% doang. Nggak jauh kayak yang lainnya kan, kayak si BRI, si BCA. Itu kan dia jauh banget tuh kalau misalnya dari 2008-nya. Cuman karena dia turunnya signifikan dan harga naiknya udah terbatas banget, paling tinggi cuma 9.000, nggak bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi ya sebenarnya gimana ya, Astra worth it sih, worth it ya. Cuman kalau nanti kita akan bahas mengenai kinerja dia setelah 2008 sih. Ini kan secara keseluruhan aja ya. Jadi kita akan lihat secara tahun per tahun tuh kayak gimana gerak si Astra. Ini kan secara kumulatif aja kan dari 2008 sampai 2020 gitu. Cuman plus itu kalau dilihat kasarnya tuh supportnya sekitar 3.000 ya. Iya betul, bisa 3 ribuan. Dilihat dari hampir nyentuh tertinggi di 2008 tuh ya. Iya. Buset, hampir sama kayak mau 2009 lagi harga. Iya makanya. Volatile sebenarnya ya. Volatile dia. Jauh banget gila Astra. Lebih volatile. Iya, jauh banget itu loh. Kalau dibandingin sama dua saham bank tadi. Iya, ini mah ini banget. Ngeri banget Iya, sih. soalnya dia tuh dari 2012 sampai 19 kemarin sebenarnya harganya juga di situ-situ aja kan. Iya. Betul. Nah, kemana-mana. Astra tuh sideways, nggak kemana-mana juga. Nah, selanjutnya kalau ini pilihan gue pribadi sih, Cepen. Why Cepen? Cepen ini udah stock split, kalau nggak salah sekali apa 2 kali ya, gue agak lupa. Dia ini makanya harganya kelihatannya kayak cuma ratusan. Kalau Cepen ini di 2008 dia turun 59,4%. Kalau sampai titik terendahnya tuh sampai 70% di 2008. Jadi lumayan dalam juga. Namun sejak 2008 Cepin naik sampai 2089%. Gila, 2000% coy. 2000%. Nggak nanggung-nanggung. Itu harga berapa tuh ya? Iya, jadi ini 2008 nih udah hampir nggak kelihatan. Ini udah 200 atau 300 kali ya itu. Iya. 300-an. 100-an malah. 100-an. Oh iya, 100-an. 100-an. Naik sampai 8.000. Ini termasuk 10 bagger. 10 bagger. Saham 10 bagger ini. Ini apa namanya? Bagger. Apa? 10 bagger. Oh, 10 bagger. Iya, sama yang bisa naik ratusan puluhan kali lipat ya. Iya. Jadi Cepen ini salah satunya naik 2089%. Jadi oke banget sebenarnya sahamnya. Berarti menarik ya ini buat diperhatikan ya. Maksudnya pas sekarang lagi krisis gini, lu lihat aja nih waktu dia tahun 2018 ya berarti ya. 2008. 19 deh nih. Malah dia 2015 tuh lebih ini lagi. Itu ngeri banget. Gue waktu itu masih di perusahaan gue yang lama. Di 2015 gue waktu itu juga cover saham Cepen ini. Gue mikir, wah ini udah gak ada harapan kali ini sahamnya. Gak tahu. Gue sempat mikir kayak begitu. Karena waktu itu kan DOC udah oversupply, harganya jatuh segala macam. Waktu itu ini ada harapan apa enggak ya? Nggak tahu ya, dia berhasil rebound sideways hampir 2 tahun ya. Terus pas 2018 naik gila-gilaan. Ini sebenarnya menarik nih kalau misal bisa dibandingin sama konsumsi masyarakat Indonesia gitu. Berbanding lurus apa enggak? Menarik. Iya, ini menarik sebenarnya. Bisa dilihat juga. Dan kayaknya sih ya mungkin harga DOC-nya jatuh ya. Cuman makanan frozen food-nya dia kemungkinan bakal cemerlang sih tahun ini. Frozen food iya. Iya kan, orang apalagi sekarang tuh enakan pakai nggak frozen masak, food. ya kan. Orang pada frozen food semua rata-rata. Cuman
bakal ketutup sama DOC-nya sih. Sama sama dia kan utamanya tuh kalau nggak salah paling besar tuh pakannya. Kedua DOC. Kedua DOC. Ketiga baru si frozen food ya. Proses food lah dibilang sih. Kalau DOC-nya sendiri harganya kan di cap pemerintah kan ya? Di cap, cuman kalau misalnya nggak di cap sih, cuman kalau misalnya seingat setahu gue ya, kalau harganya turun ya udah mau gimana lagi. Paling si pemerintah jadi kaling si hewan-hewan ternaknya dimusnahin gitu, paling dipotong segala, paling itu doang. Cuman kalau sekarang kan udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, peternakan juga pada tutup pasti kan. Iya mungkin. Yang gue nggak tahu sih kenyataannya kayak gimana. Kemungkinan sih ada yang tutup juga, tapi ada yang buka juga. Cuman ya produksinya kemungkinan besar berkurang. Orang kemarin aja kan ayamnya diobralin kan. Ayamnya siapa? Tapi ayam potong. Pertanyaan lu kok gini banget ya, menohok. Ayamnya siapa dong? Iya maksud kan? Gua, lo beli di mana? Maksud gua salah gua kalimatnya. Lo beli di mana? Di mana, pasar mana maksudnya? Dekat rumah lo. Enggak, gue lihat di berita itu di daerah itu ayam itu dijual itu bener-bener didiskon banget. Oh, gitu. Ya sebenarnya sih harganya tuh udah turun lumayan sebenarnya ya. Cuman gue nggak tahu ya kalau di pasar tuh kayak gimana reaksinya. Soalnya nyokap gue udah nggak ke pasar lagi. Terus bini gue juga ayam murah nggak online. Nyokap gue ayam murah sekarang. Iya. Atau nyokap lo? Iya. Tapi masih nyokap gue ke pasar. Ribuan. Terus sama yang pada dapat itu nggak sih yang kayak dari grup boga kan semua restorannya pada ini kan nurunin harga juga tuh. Oh iya. Oh iya. Iya kayak boga misal grup nurunin harga. Kintan atau apa gitu, syabu-syabu kayak gitu-gitu. Kintan jadi 100.000 Bisa. Coba jadi kayak ya lu datang habis itu di penjara. enggak Enggak tahu. Yang gitu loh yang dikasih. Tapi ada dia yang dijual 100.000 gitu di Tokped. Oh iya. Apanya? Oh yang online itu ya? Oh daging mentahnya ya? Yang mentahnya ya? Iya yang mentahnya gitu. Mulai rame tuh. Ya soalnya mereka mau jual kemana ya gitu. Iya makanya. Iya dijual mentah tuh. Iya yang buat barbekyuan ya. Betul. Tempura, hokben lah gitu-gitu kan? Iya. Kalau hokben kayaknya enggak sih. Apa ya tempura. Lupa deh. Tempura apa ya? Bukan hokben ya? Tempura aja ya. Ada yang kayak mirip-mirip gitu, grup boga juga. Ya. Itulah. Bento-bentoan gitu deh. Oke. Ya. Masih lanjut aja ya kira-kira ya? Masih. Lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bahas Unilever Indonesia. Unilever ini tebak 2008 siapa yang naik? Survive dia cuy. Iya. Unilever ini sahamnya hebat sebenarnya 2008. Yang lain pada ancur-ancuran, dia sendiri naik 19,3% di 2008. Gila. Terbukti ya consumer ini. Tapi tahun ini nggak terbukti sih. Ya, tahun ini dia dalam banget. Tahun ini dia tahun ini babak belur seancur-ancurnya dia. Nah, kalau kita lihat si Unilever dari 2008 sampai 2020 itu udah naik 426% sejak 2008. Sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata ya tren bullish-nya udah patah, ya nggak sih? Iya. Iya kan? Ini kan tren ini ya supportnya dia nih terus patah ternyata secara ini. Goceng itu. Iya. Ternyata trennya patah dan ya udah turun. Jebol lah. Secara teknikal sih seperti itu. Cuman kalau secara fundamental sih ya orang masih akan terus pakai produknya dia sampai kapanpun juga. At least sampai kan produknya dia di mana-mana. Iya kan. Berarti sebenarnya kalau 2008 itu apa namanya? Daya beli masyarakat buat kebutuhan sehari-hari ya sebenarnya jalan terus lah ya, nggak terganggu. Jalan terus, nggak terganggu. Beda mas sekarang. Iya. Atau karena
sekarang diferensiasi produknya lebih banyak daripada Iya, dulu. Yang pesaingnya juga makin banyak ya. Iya. Dulu kan kosmetik ya itu aja lah ya. Sekarang kan Wardah juga ngeluarin, terus yang lain juga ngeluarin. Apa namanya? Odol dulu kan dia kan yang paling banyak. Iya, sekarang banyak. Iya, sekarang banyak. Dan ya kan dari yang gigi sensitif lah, itulah banyak. Iya. Kecap juga kan banyak sekarang. Iya. Iya, ibaratnya karena pasarnya besar, jadi pesaingnya yang muncul juga makin lama makin banyak. Itu sih kendalanya dia sebenarnya. Kompetitornya meningkat setiap tahun. Nah, bagaimana kenaikan saham-saham tersebut sejak 2008? Secara mengejutkan, BCA dari 2009 sampai 2019 nggak pernah turun sahamnya. Itu perlu lo tahu tuh. BCA nggak pernah turun. Dari 2009 sampai 2019 nggak pernah turun sahamnya. Berarti cuma tahun ini doang dia kayak gorengan gitu ya? Nggak, belum tentu juga maksudnya kan volatilitasnya masih jauh. Ini baru bulan April. Kita belum nyampe akhir tahun loh. Kita belum tahu nih akhir tahunnya kayak gimana. Bisa aja dia kayak tahun 2015, Toto plus 1,3%. Bisa aja. Iya, meskipun tipis gitu ya. Iya, bisa aja kayak gitu. Jangan meremehkan. Tapi emang ini saham ya ada tuh temen gue bilang dosen kayaknya dosen nggak tahu makro nggak tahu pengantar pasar modal ya, dia ngomong udah dari semua saham itu beli aja BCA, nggak usah ini. Itu bukan sekarang ini ya. Kalau sekarang ini kan BCA top 3 market ini ya, market cap. Dari dulu ini udah mungkin temen gue kayak kelahiran 89 gitu dah. Waktu dia zaman kuliah, berarti tahun-tahun ya ini tahun 2009. Gue pikir lu mau nyebut temen lu kelahiran 60 gitu. 89 kan. 89 dia pas kuliah gitu kan. Berarti kan antara 2009 sampai 2013 gitu. Ya 2008 sampai 2012 gitu. Ya biasanya nggak pernah turun sama sejak 2008 ya. Kalau BRI itu turun cuman sekali sejak 2008 itu. Tahun 2015 itu pun turun cuma 1,5%. Iya juga ya, gila. Iya, tapi di tahun beda, maksud gue di tahun 2012 sama 2013 itu kan apa ya? Si BCA masih naik 13,8%, si BRI cuma naik 2,2% doang. Tahun 2009-nya iya, rebound-nya paling kencang si BRI. 70% rebound. Nah, pas di 2020 nih baru turun 37,8%. Kalau nggak salah ini pakai data tanggal 14 kemarin deh, seingat gue. Nah, Astra ya, kita lanjut. Nah, Astra ini sebenarnya pas dia 2008 kan turunnya 60,6%. Di 2009 tuh naiknya 200%. Anjir. Apakah terulang, Ci? Gila, gue kalau terulang sih gue senang banget, sumpah. Ini nggak ada, ini kan ya, nggak ada, bukan karena harga ini kan stock split kan ya? Enggak, bukan. Gila 200%. Ini emang harganya segitu. 200% naiknya. Makanya orang happy banget waktu itu. Tapi dia jeleknya tuh pas dari tahun 2013. Pas boom komoditas sudah mulai berakhir, dia ngerasain tuh dampaknya tuh. 2013 2013 turun 10,5%, terus naiknya 9,2%, terus 2015 dia turunnya 19%, meskipun 2016 dia rebound ya, 37,9%. Terus dari tahun 2018 sampai 2020 dia terus-terusan negatif return-nya selama 1 tahun. Harga mobilnya, bukan harga mobil sih, maksudnya penjualan mobilnya aja turun, stagnan, gimana. Gitu aja ya. Padahal gue bingung dah, padahal banyak ini ya, aplikasi buat ojol ya. Mobil maksudnya. Iya, dia tuh punya Movic yang buat lelang, sewa mobil online gitu. Sewa mobil. Maksud gue gini kan, ada Gojek, ada Grab yang ibaratnya mobilnya ya kan pasti rusak lah, apa orang ibaratnya ganti mobil juga gitu ibaratnya. Apa belum kali?
mobil banyak Toyota juga. tuh awet, bro. Iya, mungkin juga sih. Tapi kan Belum banyak juga pakai yang 15 tahun juga awet. Iya, emang banyak juga yang beli. Cuman pasarnya dia at least segitu-segitu aja sih, nggak begitu nambah signifikan. Lu lihat deh penjualan mobil selama 10 tahun terakhir deh, lu lihat deh. Sejak 2013 tuh naiknya cuma 5%, 4%. Nggak bisa naiknya gila-gilaan lagi. Tambah sekarang kan datang kayak si Mitsubishi kan perbaikin produknya. Soalnya mobil kemahalan sih kalau menurut gua. Kayaknya ini trennya mungkin nanti ngikut kayak ke Amerika kali ya. Kalau di Amerika tuh mobil murah, Pak. Gitu. Mobil tuh murah. Kalau sampai ke Amerika mah berarti ini dong. Apa? Kayaknya. Kenapa? Maksud lu gimana kalau ke Amerika? Jadi harga murah mobil gitu. Murah gitu. Iya, harga mobil murah kan. Sekarang juga masih mahal sih menurut gua. Dari dulu sebenarnya stigma mobil itu barang yang mahal kan gitu. Iya, barang mewah kan. Barang mewah kan sebenarnya. Orang Indonesia kan standar tuh kayak punya mobil kan salah satunya gitu kan. Ya nggak sih? Dari dulu gitu. Ya stigmanya seperti itu lah kira-kira. Once nanti stigma itu udah bergeser, punya mobil bukan jadi sesuatu kemewahan lagi, ya kan sekarang kan udah mulai harga-harga mobil kan udah susah naik kan sekarang kalau menurut gue ya. Sekarang lu mau tapi bentar loh. Kenapa? Gue merhatiin harga gitu ya. Iya. Mereka kalau misalnya dolarnya kenapa-kenapa, itu pasti dia naikin harga. Dolar kenapa-kenapa mereka naikin harga. Iya, misalnya gini nih, si mobil itu kan facelift biasanya tiap 2 tahun atau enggak 3 tahun sekali. Facelift tuh ada perubahan di bodinya lah, di perlengkapannya lah, segala macam kan, kayak gitu kan mobil. Nah, sebelum dia facelift, biasanya dia naikin harganya dulu, misalnya naik 3 juta atau 5 juta. Jadi pas dia peluncuran facelift, dia bilang harganya nggak naik. Kayak gitu taktiknya. Ya, bisa sih, bisa. Kayak gitu. Kalau nggak pas facelift, dia naikinnya 2 juta, 3 juta. Tapi gitu. Sekarang semakin sulit buat naikin harga gitu. Apalagi di 2020. Terbatas gitu. Iya, itu betul sih. Dia nggak bisa karena demand-nya nggak ada lu. Ya lu nggak naikin harga kan karena demand-nya banyak kan. Kalau lu nggak ada demand-nya lu naikin harga, lu mau nggak mau dia nurunin cuy. Nurunin enggak, naiknya cuma 1 juta, 2 juta, kayak gitu. Iya, naikin 1 juta, 2 juta kalau enggak, iya. Nggak bisa langsung fantastis. Nggak bisa turun ya menurut lu ya? Nggak bisa turun. Paling kalau mau diskon dari dealernya. Iya. Diskon dari dealer diskon dari dealer itu bisa. Kalau misalnya nih kayak Avanza kemarin kan ada facelift-nya tuh. Cashback itu kan yang produk lamanya dijual diskon pasti. Iya sih. Produk lamanya dijual diskon. Ya maksud gue sebenarnya kalau nanti Indonesia udah jadi negara maju, ya mungkin kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Geser gitu. Dari mobil itu barang mewah jadi biasa aja. Jadi harganya nggak kayak sekarang ini lagi harga mobil mungkin ya. Mahal banget aja harga mobil sebenarnya kalau lu bandingin sama di US, di Eropa. Jauh banget. Tapi kalau gue perhatiin deh, harga mobil tuh sebenarnya mobil sini tuh hampir sama kayak harga mobil di India. Gue perhatiin. Iya. Nah, India gue nggak tahu deh tuh. India ya? India hampir mirip. Ya mungkin karena hampir mirip. Karena konsepnya masih sama. Stigma barang mobil itu mewah mungkin ya. Kan Indonesia sama India gue rasa mungkin bisa dibilang hampir 11-12 lah ya, bisa dibilang gitu loh. Sama-sama negara berkembang yang ya kan emang kompetitor juga kan. Indonesia ya kompetitornya India kan. Ya mirip-mirip juga di sana kayaknya. Sigma, tadi ada yang mau apa? Oh, enggak, tapi mungkin bisa kelihatan juga nggak sih demand mobil second tuh kayak gimana gitu. Kan orang daripada beli baru yang mahal. Itu juga orang juga sekarang ada pilih ke sana juga, maksudnya mobil second tuh lumayan oke loh maksudnya. Lah iya jelas. Lu kalau nyuruh gue beli mobil baru, gue nggak mau. Kecuali gue punya banyak duit ya. Kecuali gue udah banyak duit gitu, ya beli mobil baru mungkin.
Gue sih kalau gue pribadi kendaraan kayaknya buat baru mikir sih gue. Mikir ya. Mikir. Oke. Sementara kalau di luar negeri stigmanya 5 tahun ganti. Itu ya, pasti. Itu pasti. Iya. Itu pasti. Kalau di Indonesia juga. Ya di Indonesia mobil bisa sampai 10 tahun, 20 tahun. Karena yang pakai lah, yang rata-rata kan Toyota yang dipakai. Mobil Toyota tuh badaknya luar biasa. Iya sih. Tapi mungkin orang Indonesia tuh gini, misalnya sekali beli, habis itu untuk dia ngeganti mobil lagi, entah kosnya kayak budgetnya, sayang diganti lagi, ini masih bisa kepake, kayak gitu kali. Iya juga rata begitu. Dan kalau mobil-mobil sejuta umat itu kayak Avanza, terus kayak apa lagi ya yang Sigra Pak. itu Sigra di bawahnya Avanza. Iya. Itu biasanya upgrade-nya nggak terlalu signifikan biasanya. Iya. Facelift-nya itu maksud lo? Iya. Cuman kemarin sih Avanza facelift-nya lumayan sih. Sekarang Avanza bukan mobil sejuta umat Pak. Sekarang siapa mobil sejuta umat itu sekarang Sigra Pak. Avanza tuh udah naik kelas. Harga Avanza Masa sekarang sih? Iya, harga Avanza sekarang 2 juta nggak dapet Pak. Enggak, maksud yang baru kali Jul. Yang baru. Enggak, maksud gue sejuta umat tuh dia sejak pertama kali produksi sampai detik ini dia udah terjual sejuta. Atau mungkin bukan sejuta. Bukan sejuta umat kali, kayak mobil murahnya gitu lah ya. Kalau dulu kan kalau mobil murahnya iya. Ayla kali, Ayla. Ayla, ada Ayla coy. Iya, Ayla. Ayla kan yang Ayla sama Ayla. Apa? Ada Pak Ayla, Daihatsu kalau yang Ayla ada. Ya gitu, Kayla sama Sigra itu tadi. Iya, Kayla Sigra. Tapi kayaknya Astra tuh juga karena ini sih UT-nya komoditi, balik ke komoditi lagi kan. Itu agri sih, Astra Agro Lestari itu apa kabar? Kita ngebahas ya. Ini doang ya, otomotifnya doang. Iya, itu apa kabar itu? Iya sih. Ali UT kontribut berapa persen lo ke Astra? Iya. Jadi dia belum lagi siapa? Si konstruksinya siapa namanya? Gue lupa. Akset ya? Bukan ya? Iya, Akset Indonesia. ACST, itu malah rugi kan perusahaannya. Akset ya? Iya, Akset rugi. Pak, tapi lu lihat harga sahamnya dong, Pak, belakangan ini. Iya. Gila-gilaan itu. Gila-gilaan itu. Gokil. Gue ngeliat nih, apaan nih? Double digit hari ini kali ya? Apa kemarin? Dari kemarin-kemarin. Double digit hijau sendiri. Bisa ya? Udah ratusan harganya, Mak. Akset dari 4.000. Iya sih. Dari 4.000. Gila. Gue jarang lihat. Sama Pak, PTPP juga. Udahlah, kita langsung bahas Cepin aja ya. Iya. Wah, ini keren lagi sih. Cepin 2009-2010 naik 700%. Masa kejayaan tuh. Aduh, kenapa gue gak punya duit di tahun segitu ya? Itu kayaknya kita baru masuk kuliah dah. Iya. Kita baru masuk kuliah ya tuh, coy. 2009 dari mana uang lo, coy? Iya. Aduh, ini indah banget ini. Tapi dia di tahun 2015-nya turunnya lumayan sih, 31%. Terus di 2013-nya turun 7,5%. Tapi dibalasnya di 2018 ya, naiknya 140%. Itu kemarin yang berita apa ya, 2018? Kalau nggak salah itu barengan masih ini deh, si Java. Java kan juga anak kencang tuh. Berita apa ya? Java diakuisisi sama itu, si KKR. KKR masuk ke Java. Iya, habis itu 2019-nya dibuang sama KKR. Dia jualan barang. Udah cuan dibuang. Mau trading. Bentar banget. Iya, bentar banget. Cuma itu doang. Tapi masih ada sisa sedikit sih kalau KKR di Java. Selanjutnya kita bahas Unilever. Ya, ini Unilever sebenarnya lumayan panjang sih. Sebenarnya hampir sama kayak BCA ya. Sampai 2019. Cuman sayangnya berakhir di 2017. Iya. Sayangnya berakhir di 2017. 2018, 2019-nya turun terus. 2 tahun terakhir. Iya. Ini 2020 kalau bisa turun lagi 3 tahun berturut-turut. Dia tuh tapi nggak signifikan langsung di atas 50%, tapi stabil ya.
Kalau iya, stabil gitu. Returnnya. Iya. Nah ini kan tadi kita udah bahas return since 2008 kan. Nah kita bahas coba return since 2011-nya. Sorry, kok jadi kayak ini sih. 2011-nya itu kalau kita lihat si BCA 331%, BRI 172%, Astra udah minus 27%, Cepin naik 152%, sama Unilever naik 119%. Kenapa gue ambil dari 2011? Itu kan pergantian milenium ya. Maksudnya bukan pergantian milenium sih, pergantian dari 2010 kan dari 2000 ke 2010. 2011 sampai 2020 lah. Pergantian 10 tahun maksud lu gitu ya? Iya, yang 10 tahun gitu maksudnya. Nah, itu ternyata si Astra udah turun 27%. Dan lebih parahnya lagi di 2005 dari 2015. Kalau 2015 itu BCA naik 109%. Ya terus naik 20% ya setahun ya. Nah, kalau si BRI ini malah udah turunnya udah lumayan jauh juga, udah tinggal 18% doang returnnya. Kalau dari 2015. Astra udah minus 49%, Pen tinggal 9%, Unilever tinggal 9%. Oh, yang masih 100% BCA doang. Iya. Ini gila banget. Nah, kalau kita returnnya before 2020 ini masih luar biasa semua, nggak ada yang negatif kecuali si Astra. Astra udah minus 7% kalau sebelum dia krisis 2020 ini. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau kita bisa investasi secara cermat, kita bisa investasi di 5 saham ini. Cuman perlu diperhatikan juga bobot komposisinya ya. Iya nggak sih? Komposisi apa nih? Komposisi misalnya beli BCA nih berapa persen dari portofolio kita. Karena ada yang berapa persen. Ada yang harganya fluktuatif gitu. Ya, ada yang harganya perlahan-lahan gitu. Tetap ya stabil naik gitu. Kalau dilihat pergerakannya Unilever mirip-mirip BCA lah ya kan. Iya. Nggak terlalu yang boom gimana banget tapi stabil gitu. Tapi BCA lebih besar sih kenaikannya. Kalau mungkin ngomongin Astra sama Cepin lebih fluktuatif. Jadi lu lebih buat trading lah gitu ibaratnya si Astra sama Cepinnya nggak sih? Cepin sih yang paling fluktuatif. Iya, kalau gue sih BCA sama BRI ya itu mah pastilah. Astra juga gue masukin, cuman kayaknya Astra itu setahun bakal gue lepas sih. Gue ngarepin kayak 2009 aja. Iya ya. Jadi lihat 2021 dulu kali. Untung gue belum ngelirik Astra kemarin. Gue baru ngelirik BCA sama BRI. Kalau nggak gue udah nyangkut berapa saham nih anjir. Ini masih yang kita nggak tahu ya ISG sampai turunnya sampai berapa persen. Cuman based on history 2008 itu lumayan parah sih sampai tebak-tebakan apa kita? Nanti kita akan bahas teknikal. Kita bahas per minggu aja lah. Gak usah yang tebak-tebakan. Kan waktu episode 213 kan kita udah bahas tuh target ISG yang paling dari seberapa kan. Boleh juga sih Pak, apa tebak-tebakan ini aja. Nggak habis kagak ada yang cover, ya udah kita tebak-tebakan aja. Ya kan? Iya ya, report-report tuh. Gak ada yang belum ada lah, bukan nggak ada sih, belum ada. Gak ada. Kita bahas ISG dulu ya. Yuk. ISG kalau jangka pendek sih minggu kemarin kan kita bilang tuh ada range-nya, ada yang 4.200, ada yang 4.300, ada yang 4.400, ada yang 4.800 sampai 5.000. Dan ternyata kemungkinan besar yang bakal bener tuh antara 4.400-an ya, kemungkinan yang bener. Siapa tuh yang 4.446 ya itu. Iya. Kemungkinan yang bener sih 4.400-an. Tapi kalau gue pribadi ngelihatnya, ini kemungkinan si ISG bakal head and shoulders sih. Jadi dia kemungkinan besar bakal nyentuh 4.400-an, kemudian rebound lagi, dan untuk turun kembali. Kalau menurut gue kayak gitu. 39. Menurut gue sih antara hari Jumat kalau nggak Senin bisa naik sih, menurut gue ya. Kalau Jumat turun dulu terus rebound, kalau nggak Senin reboundnya. Iya sekarang belakangan ini jadi Jumat naik ya? Iya,
Jumat berapa? Abis itu rebound, terus hari Senin atau enggak Selasa baru turun lagi. Turun kalau nggak tahan di 4.400 turun sampai selanjutnya 4.200 kalau nggak 4.300. Menurut gue kayak gitu ya. Padahal dulu kan sebenarnya Jumat, kalau gue nggak salah nih ya, Jumat itu turun kan? Ininya. Iya dulu biasanya. Biasanya kayak gitu. Ya iya biasanya doang gitu. sih. Nah, ini kita bahas secara jangka pendeknya. Untuk minggu depan, bagaimana? Kemarin yang benar berarti siapa tuh minggu lalu tuh? Dia kan? Iya, berarti dia berapa? Dia enggak, 4.200 dia. Enggak, gue 42. Lu 43 ya? 42, dia 43. Paling deket dia. Lu yang mana ya? 44 ya? Gue 45 sampai 48. Iya. 45 48 ya? 45 48. Berarti dia yang benar ya? Dia yang benar. Dia dapat hadiah dong. Anjay. Hadiah. Lu kira kita lo beli cepin aja tuh. Tuh hadiahnya tuh. Hadiahnya itu ya. Maaf ya. Cepin. Ntar gue kasih nomor rekeningnya deh. Ini kita jadi ini jangka pendek, kita bahas yang jangka menengahnya dulu ya. Untuk jangka menengahnya masih sama kayak minggu kemarin sih. 3912 sampai 4976 untuk resistennya. Dan peluang ke 39-nya beberapa minggu ke depan nampaknya lebih besar ya ternyata daripada ke 49-nya. Iya, kemungkinan sih. Oke, untuk minggu depan tanggal berapa ya? Bentar. Tanggal 20 sampai tanggal 24 April. Bagaimana prediksi kalian? Di mana ISG berada? Di mana ya? Ayo, Sigma. Dia. Gue masih sama nih kayak minggu kemarin. Lu berapa jadi? 4.500 sampai 4.800? Gue turunin lagi 44, 47. Oke. Sigma 4.700 sampai 4.400. Ayo, siapa lagi? Gua 42 sampai 41. Dia 4.200 sampai 4.100. Julio. Sama kayak dia kayaknya. Emang kita tim pesimis, Jul? Kita tim pesimis. Berapa? Jadi di 4241 gua mau Julia 4.200, 4.100 ya. Kuncinya sih Jumat sih sebenarnya. Kuncinya Jumat nih. Jumat naik. Kalau gua Jumat itu puasa bukan sih? Bukan ya? Minggu depan minggu dia. depan ya? Oh iya. Kalau gue pribadi 4.400 sampai 4.200 kalau gue. Oh, Bapak lebar ya. Iya. Oh enggak juga sih. Enggak juga. Dari berapaan? 4.400 sampai 4.200 kalau gue. Oh, 4244 ya? Berarti lu prediksi kok Grama? Berarti sebenarnya lu ini juga bearish juga dong. Bearish cuman enggak serendah lu berdua. Lu kan 42 sampai 41 kan? Iya. Kalau gue 4.400 sampai 4.200 kalau gue. Berarti tinggal Sigma yang optimis nih. Enggak juga sih. Nah, enggak optimis juga sebenarnya 4.000. Gini loh. Gue cuma lebih pengen satu aja. Menurunkan optimismenya dia, tapi masih optimis itu. Tapi Sigma itu bisa dicapai loh 4.700. Bisa aja kena menurut gue. Bisa. Kalau misalnya skenario itu ini ya. Kalau gue lihat ya market itu seminggu kemarin tuh udah lumayan ditahan walaupun dia turun ya, tapi turunnya tuh nggak se-ekstrim minggu-minggu kemarinnya. Yang ini maksud lo dari awal Maret ini? Iya, kan itu tuh. Kan belum di cap iya, sehari 5%. Oh iya, kita kan cuma seminggu. Sekarang kan udah di cap, jadinya udah hampir bisa paling turunnya 3% ya. 5. Let's say 5. Iya. Hari ini kan turun 3% kan? 3%. Gitu. Nah, ini kan kita bahas untuk minggu depannya. Nah, besok menurut lo gimana? Rebound apa enggak? Enggak. Gue bilang. By the way, hari apa sih? Enggak. Hari Kamis. Besok ya Jumat. Iya, besok Jumat. Carry pun melemah tipis aja. Lo melemah tipis. Gue juga sama. Gue bilang melemah tipis senar rebound. Kalau gue gitu. Doji. Iya. Ini udah buka nih market. Coba bentar ya. Kita lihat aja dulu. Ya gue usah lihat US dulu lah. Lu nggak usah lihat US. Nggak jadi. Gue abis gimana? Kalau gue sih turun. Gue bilang rebound kayaknya. Lo bilang rebound? Ya rebound sehari. Lo dia?
Enggak, gue bilang turun. Nah, ini gue lihat ya, gue lihat US ya, bentar. Ya, coba US gimana? Gue lihat US. Europe kali, emang US sudah buka ya? US jam 7, Bu. Kan ya future saya udah ada. Enggak, jam 7. Dow Jones minus 0,5 sih. Oh. Tapi kok nggak gerak ya? Future saya kali lu. Yang gerak tuh FTE. Futures-nya lo lihat, Dow Food. Setahu gue jam 10-an deh baru buka dia. Nggak, ini gue ngeliat Dow Jones aja. Itu Dow Food anjir, Dow Jones Index Future. Iya minus kan, 0,5. Ya. Oh tuh, ada kemungkinan rebound tuh berarti. Emang kenapa? Kalau misalnya Dow Jones-nya minus, berarti kita positif. Tapi Nggak kita gini, nggak mereflect dia loh. Bentar, Bok, bentar. Apa? Biasa skenario-nya begini. Ini kan Dow Jones kan minus 0,5 nih. Oke lah, open market biasanya minus sampai 1%, terus akhir sesi rebound-nya 0,2 atau berapa itu, atau mas minus gitu. Nah, nanti Dow Futures-nya biasanya itu rebound-nya lumayan. Biasanya. Nah, kita kan pas paginya tuh. Nah, biasanya kita ikutin Dow Futures. Ya. Gue merhatiin kayak gitu biasanya dari kemarin-kemarin tuh. I see. Nah, biasanya kayak gitu. Iya. Nikkei juga minus. Ya, Nikkei mau minus. Udah ya. Kalau Dow Jones-nya ya, Dow Jones-nya juga. Gimana? Dow Jones-nya minus 0,65. Ya. Oke. Mungkin itu dulu ya dari Rakyat Kapitalis. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Rakyat Kapitalis, like dan komen juga. Kalau kalian ada pertanyaan bisa kirim ke Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan yang lebih panjang bisa ke email kita rakyatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa dengan Spotify kita di Rakyat Kapitalis dan Penyu FM di Rakyat Kapitalis juga. Di sana ada episode eksklusifnya juga kalau kalian mau dengar tentang tips-tips keuangan lah secara sederhana. Gua Farhan, Julio, Sigma, dan dia pamit undur diri dulu. Kita akan jumpa kembali di episode yang akan datang. Bye-bye. Bye. Bye.